Oke, pernah nggak sih kamu ngerasa kalau fokus kamu itu ya kayak punya kemauan sendiri gitu? Satu hari rasanya produktif banget. Besoknya semua berantakan, nggak ada satupun kerjaan yang kelar. Kalau kamu ngerasain hal yang sama, nah pembahasan kali ini pas banget buat kamu. Kita semua tuh sebenarnya tahu kok apa yang harus kita kerjain buat mencapai target. Masalahnya, bukan nggak tahu harus ngapain, tapi nggak bisa nahan diri dari berbagai godaan. Nah, penulis buku yang bakal kita bedah kali ini, Indistractable, namanya Nir Eyal. Dan yang bikin ini super menarik, dia juga loh yang nulis buku Hooked. Itu loh buku yang jadi kitab suci perusahaan teknologi buat bikin kita kecanduan sama produk mereka. Jadi bayangin deh, orang yang tahu persis rahasia bikin kita nagih, sekarang malah ngajarin kita gimana caranya lepas dari jeratan itu. Keren kan? Jadi, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas buku Indistractable ini. Tujuannya simpel, kita mau belajar gimana caranya ngambil alih kembali kendali atas waktu dan perhatian kita. Kita bakal bongkar semua strategi praktisnya biar kita bisa jadi indistractable. Siap? Oke, biasanya nih kalau kita ngomongin soal distraksi, siapa sih yang jadi kambing hitamnya? Pasti teknologi kan? Notifikasi HP, media sosial, email yang nggak ada habisnya. Tapi Nir Eyal tuh kayak bilang, tunggu dulu, nyalahin teknologi itu emang paling gampang. Tapi itu bukan akar masalahnya. Kita perlu gali lebih dalam lagi. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada penyebab terdekat. Ini nih yang kita salahin setiap hari. Notif lah, email lah, grup chat lah. Tapi di sisi lain, ada akar masalah yang sebenarnya. Menurut Nir Eyal, kita itu terdistraksi bukan karena teknologinya, tapi karena kita mau lari dari perasaan yang gak nyaman. Perasaan kayak bosen, cemas, atau sekedar capek. Jadi, HP kita itu sebenarnya cuma pintu darurat buat kabur dari perasaan-perasaan itu. Kutipan dari bukunya ini benar-benar nonjok sih. Nyalain smartphone itu ya sama aja kayak nyalain timbangan gara-gara berat badan kita naik. Alatnya kan netral. Yang jadi masalah itu apa yang mendorong kita buat pakai alat itu secara berlebihan. Dan dorongan itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini dia poin kuncinya. Rahasia untuk menjadi indistractable itu bukan soal buang HP kamu, tapi soal belajar untuk berdamai dengan rasa nggak nyaman. Belajar untuk nggak langsung panik dan cari pelarian setiap kali kita merasa sedikit bosan atau cemas. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya menghadapi rasa nggak nyaman itu? Nah, strategi pertama dari buku ini adalah dengan menguasai pemicu internal kita. Ini adalah sinyal-sinyal dari dalam diri yang seringkali jadi dalang di balik semua distraksi yang kita alami. Simpelnya gini, pemicu internal itu adalah perasaan gak enak yang muncul dari dalam. Bisa jadi rasa gelisah, atau bosan pas lagi ngerjain tugas, cemas mikirin deadline, atau bahkan rasa kesepian. Nah, perasaan-perasaan inilah yang bikin tangan kita gatel, pengen buka Instagram atau nonton video kucing random di YouTube. Nir Eyal ngasih 4 langkah praktis buat menaklukkan pemicu internal ini. Pertama, sadari perasaannya. Jadi pas kamu refleks mau buka TikTok, coba jeda sebentar, terus tanya, gue lagi ngerasain apa ya? Kedua, tulis. Cukup catat simpel aja. Lagi bosan ngerjain laporan, ini bantu kita buat lihat polanya. Ketiga, amati rasa bosan itu dengan penasaran. Jangan malah dibenci. Dan keempat, nah ini yang sering kita lupain, waspada di momen transisi. Momen-momen canggung pas nunggu website loading atau di antara 2 meeting, itu adalah saat paling rawan kita kabur ke distraksi. Setelah kita beres sama urusan di dalam, sekarang waktunya kita bersih-bersih lingkungan luar kita. Kita akan meretas pemicu eksternal, yaitu semua hal di sekitar kita yang teriak-teriak minta perhatian, mulai dari notifikasi di layar HP sampai tumpukan kertas di meja kerja. HP kita itu sumber pemicu eksternal nomor 1. Ini 4 cara buat meretasnya. Pertama, hapus aplikasi yang cuma jadi candu digital. Kedua, ganti fungsinya. Misalnya kalau sering buka HP cuma buat lihat jam, ya mending beli jam tangan. Ketiga, susun ulang aplikasi. Sembunyiin aplikasi medsos di folder paling belakang. Dan yang paling penting, ambil kembali kendali dengan matiin semua notifikasi yang nggak krusial. Serius deh, semua. Meretas lingkungan itu dampaknya beneran nyata loh. Coba deh lihat contoh keren ini. Di sebuah rumah sakit, gangguan itu bisa fatal akibatnya. Jadi mereka melakukan satu hal yang simpel banget. Para perawat yang lagi nyiapin obat-obatan diminta pakai rompi berwarna cerah. Ini adalah sinyal visual yang jelas banget ke semua orang. Tolong jangan ganggu saya sekarang. Hasilnya luar biasa. Intervensi super sederhana ini sukses menekan angka kesalahan pemberian obat sampai 47%. Ini bukti nyata kalau perubahan kecil di lingkungan kita bisa memberikan dampak yang masif banget. Oke, kita udah bahas pemicu dari dalam dan dari luar. Sekarang, kita masuk ke jurus pamungkas yang sangat kuat namanya PAKTA.
Ini tuh kuat banget karena pada dasarnya kita kayak mengikat diri kita di masa depan. Jadi nggak ada lagi ruang buat negosiasi atau cari-cari alasan pas godaan itu datang. Gampangnya gini, fakta prakomitmen itu adalah keputusan yang kamu buat hari ini untuk menyelamatkan dirimu di masa depan dari keputusan yang jelek. Kamu sengaja menghilangkan pilihan untuk tergoda, biar versi dirimu di masa depan itu nggak punya pilihan lain selain melakukan hal yang benar. Ada 3 jenis fakta yang bisa kita pakai. Pertama, fakta upaya. Intinya kita bikin godaan itu jadi lebih susah diakses. Contohnya pakai aplikasi yang ngeblok medsos pas jam kerja. Kedua, fakta harga. Ini pakai uang sebagai jaminan. Kamu taruhan sama teman. Kalau nggak olahraga, uangmu hangus. Dan yang ketiga, mungkin ini yang paling kuat, adalah fakta identitas. Ini mainnya di level psikologis. Kamu mendeklarasikan ke diri sendiri, aku adalah tipe orang yang fokus, atau aku orang yang menepati janji pada diri sendiri. Nah, kalau identitas ini udah tertanam, perilakumu akan otomatis mengikutinya. Jadi, setelah semua teknik dan strategi ini, apa sih sebenarnya tujuan akhirnya? Apa artinya menjadi indestructible itu? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar jadi lebih produktif. Nah, ini dia inti definisinya. Menjadi indestructible itu artinya berusaha untuk melakukan apa yang kamu bilang akan kamu lakukan. Sesederhana itu. Ini soal integritas, soal menepati janji pada orang yang paling penting di dunia ini, dirimu sendiri. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kita harus jadi robot yang sempurna. Melawan distraksi itu adalah perjuangan seumur hidup. Tujuannya bukan untuk menang 100%, itu mustahil. Tujuannya adalah untuk terus jadi lebih baik setiap harinya dalam mengelola distraksi dan hidup sesuai keinginan kita. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Pada akhirnya, menjadi indestructible itu bakal mengembalikan asetmu yang paling berharga, waktu. Jadi, pertanyaan terakhirnya kembali ke kamu. Kalau kamu berhasil merebut kembali waktu yang selama ini dicuri oleh distraksi, waktu itu mau kamu pakai buat apa? Coba deh pikirkan baik-baik.